Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Hani Nabilah dari kelas 4 PGSD A3 Unis Nuju Para. NIM 1813300000345. Tugas model-model pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Erna Zumroten SPD MPD. Silakan menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran konseptual tipe Project Basic Learning atau bisa disebut dengan PGBL. Pengertian PGBL menurut Goodman dan Stevers 2010 mendefinisikan Project Basic Learning atau PGBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning atau PGBL menurut GRAD. Menurut GRAD 2022 mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang terpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Yang ketiga ada Project Based Learning atau PGBL menurut Afriana 2015. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman pelajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman pelajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek tersebut. Karakteristik Project Basic Learning atau PGBL menurut Institute for Education, Hosnan 2014. Dalam belajar Project Basic Learning memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki suatu jawaban yang pasti. Yang ketiga, siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi. Yang keempat, siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi. Yang kelima, siswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan. Yang keenam, evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Yang ketujuh, siswa cara merefleksikan yang ia lakukan baik proses maupun hasil. Yang terakhir, mempresentasikan hasil dari produk hasil proyek tersebut. Prinsip-prinsip Project Basic Learning. Adapun prinsip-prinsip Project Basic Learning menurut Thomas Hosnan 2014 antara lain. Yang pertama, keputusan atau centrality. Yang kedua, berfokus pada pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, investigasi konstruktif atau desain. Yang keempat, ada otonomi. Yang kelima, ada realisme. Langkah-langkah model pembelajaran Project Basic Learning. Menurut Rais dalam Lestari 2015, langkah-langkah pembelajaran Project Basic Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang keenam, evaluasi. Keunggulan dari
Project Basic Learning atau PGBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan. Kelemahan Project Basic Learning atau PGBL. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Sakit atau ada keperluan? Kalau kakak gini bilang gini, mana semangatmu? Berarti kalian harus jawab ini semangatku. Gitu bisa nggak? Satu, dua, tiga. Mana semangatmu? Satu kali lagi. Mana semangatmu? Berarti kalian juga semangat semua. Ya, berarti kita lanjut ke pelajaran. Pelajaran hari ini kalian bawa nggak buku tema 8? Kalian suka membaca cerita dia? Masa? Yakin nggak suka baca cerita? Tapi pernah baca kan? Nah, kira-kira cerita yang terkenal di daerah Jawa Tengah itu apa ya? Sekitar sini. Roro Jogra. Iya, yang Jawa Tengah loh ya, yang Jawa Tengah. Yang rawa di sana itu. Rawa. Kalian pernah rawa kuning? Yang benar. Tapi tidak tahu ceritanya di sana itu.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.